bangun 90 tahun lebih awal, dan harus mati sendirian. Kamu punya kekuatan untuk membangunkan siapapun untuk menjadi temanmu, tetapi itu juga berarti merenggut hidup mereka. Apakah kamu akan melakukannya? Apa pilihanmu? Semuanya dimulai di kapal luar angkasa Avalon. Kami sedang dalam perjalanan 120 tahun ke planet baru, Homestead 2. Kapal itu sepenuhnya otomatis, mesin yang sempurna. Seluruh 258 awak dan 5.000 penumpang sedang hibernasi. Aku juga termasuk di antara mereka. Tapi kemudian, sebuah insiden tak terduga terjadi, sabuk asteroid. Perisai kapal mulai melemah saat berusaha keras menahannya. Kapal itu meluncur lurus ke arah meteor raksasa. Tabrakan mengerikan terjadi, menyebabkan serangkaian malfungsi. Lalu, salah satu pod hibernasi mengalami malfungsi. Pod hibernasiku. Aku Jim Preston, seorang insinyur mekanik. Ketika podku terbuka, sistem otomatis membangunkanku. Dikatakan aku telah tidur selama 120 tahun, dan hanya tersisa 4 bulan lagi, untuk mencapai Homestead 2. 4 bulan, untuk menikmati semua layanan mewah di kapal ini. Aku diberitahu tentang gelang identifikasi, kabin dan hiburan. Aku sangat bersemangat dan juga cemas ingin bertemu semua orang. Aku bersiap-siap, meninggalkan kabin, dan memasuki ruang kelas otomatis. Sebuah proyeksi 3 dimensi memulai kuliah tentang bumi. Tempat itu disebutnya terlalu padat, mahal, dan terlalu berlebihan. Dia menyuruhku menyimpan pertanyaan sampai akhir kelas. Tapi aku terus bertanya mengapa hanya aku yang ada di sini. Aku menyadari robot ini tidak bisa menjawabku, jadi aku mencari orang lain. Aku pergi ke aula utama kapal. Tidak ada seorang pun di sana, hanya meja informasi otomatis. Aku meminta untuk berbicara dengan seseorang yang asli. Dia mengarahkanku ke seorang pramugari, tetapi kamarnya juga kosong. Putus asa, aku meminta untuk bertemu kapten. Aku tidak bisa masuk ke kokpit, tetapi aku yakin seluruh kru utama juga tertidur lelap. Akhirnya, aku pergi ke observatorium dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Aku telah bangun 90 tahun terlalu dini. Aku panik berlari ke aula utama, mengirim pesan ke bumi untuk meminta bantuan. Sistem melaporkan bahwa aku harus menunggu sekitar 55 tahun untuk mendapatkan jawaban. Hatiku hancur. Aku berkeliaran dan menemukan bar kapal. Di sana, aku melihat orang lain. Tetapi, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ketika dia pergi mengambil minum, aku baru tahu ternyata itu adalah robot, namanya Arthur. Aku mencoba meminta informasi lebih lanjut, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa aku ada di sini. Keesokan harinya, aku pergi ke ruang makan, dan menyadari sebagian besar hal adalah untuk penumpang kelas emas. Aku meminum kopi hambar dan mencoba memperbaiki pod hibernasiku. Aku mencari semua alat dan membuatnya berfungsi. Aku masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Putus asa, aku memutuskan untuk menyusup ke kompartemen kru yang sedang hibernasi. Tapi itu juga sia-sia. Banyak malfungsi kecil mulai muncul di seluruh kapal. Aku kembali ke bar, ditemani Arthur. Dia memberiku saran, yang membuatku memutuskan untuk menyusup ke ruang kelas emas untuk bersenang-senang. Aku mencoba semua restoran, permainan, dan sistem hiburan. Tetapi waktu berlalu, aku semakin menderita karena kesepian. Suatu hari, aku mabuk berat dan menemukan ruang penyimpanan baju luar angkasa. Aku mengenakan satu set dan keluar angkasa. Pemandangan di luar membuatku takjub, begitu indah hingga menyayat hati. Aku satu-satunya yang sadar untuk mengagumi momen ini. Aku mematikan magnet di sepatuku, dan melayang di angkasa, merasa sangat putus asa. Aku kembali ke dalam, melepas baju luar angkasaku. Aku kembali ke pintu pod, tidak mengenakan apapun. Aku akan mengakhiri semuanya. Tetapi pada saat terakhir, aku berhenti. Saat itulah aku melihatnya, Aurora. Aku mencari profilnya, dan mendengarkan wawancaranya, aku jatuh cinta padanya. Setelah itu, aku terus duduk di sebelah potnya, mendengarkan suara itu berulang kali. Aku membaca karyanya, berbicara dengannya tentang dia kepada Arthur. Ironisnya, aku datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi malah bangun terlalu dini dan menemukan wanita yang sempurna bagiku. Tetapi dia berada di luar jangkauanku. Aku terus memikirkan untuk membangunkannya. Tetapi bahkan robot Arthur pun tidak mengerti dilema ini. Jika aku membangunkannya, itu akan menjadi hukuman mati bagi kami berdua. Awalnya aku memutuskan untuk tidak melakukannya, tetapi seiring berjalannya waktu, aku tidak tahan lagi. Dan kemudian suatu hari, aku berubah pikiran. Aku membangunkannya. Saat dia bangun, aku buru-buru kembali ke kamarku. Sesaat kemudian, aku pergi ke aula utama, berharap menemukannya, dan memang benar, dia ada di sana. Dia sama bingungnya seperti aku setahun yang lalu. Aku berkata bahwa hanya kami berdua yang bangun dan membawanya ke observatorium. Aurora panik dan ingin kembali ke pod hibernasinya. Aku menjelaskan bahwa kami tidak bisa tidur lagi, kami terjebak. Kami kembali ke aula utama, aku menyuruhnya untuk beristirahat. Dia merasa kasihan padaku, karena aku harus hidup sendirian selama lebih dari setahun. Aku kembali ke bar, merasa sangat bersalah. Aku menyuruh Arthur untuk tidak memberitahu Aurora bahwa akulah yang membangunkannya. Keesokan harinya, Aurora kembali ke aula utama, bertanya kepada meja informasi tentang pod hibernasinya. Aku datang ke sana, dan kami sarapan bersama. Saat kami pergi, meja informasi malfungsi lagi. Di ruang makan, Aurora menyadari aku telah makan sarapan yang sama selama lebih dari setahun. Dia membawakanku porsi makanan kelas emas, dan kami berbicara tentang memperbaiki pod. Tidak seperti aku, Aurora belum siap menyerah.
Dia mengobrak-abrik ruang medis untuk mencari cara. Aku memperhatikan semakin banyak malfungsi terjadi di kapal. Setelah beberapa waktu, Aurora mengeluh tentang kehidupan di Avalon. Dia menulis, berlari mengelilingi kapal, dan berenang di kolam renang. Dia semakin sadar akan situasinya. Dia datang mewawancaraiku, berpikir ceritaku akan menarik. Dia bertanya mengapa aku berimigrasi, dan aku menjawab bahwa aku berharap bisa memulai hidupku lagi. Kemudian, Aurora akhirnya membagikan alasannya berada di sini. Tidak seperti yang lain, dia memiliki tiket pulang pergi. Dia berencana pergi ke Homestead 2, tinggal di sana selama 1 tahun, lalu kembali ke bumi untuk menjadi jurnalis pertama yang melakukan itu. Aurora perlahan-lahan menyerah, dan aku mencoba menghiburnya. Aku mengajaknya berdansa, menonton film, bermain bola basket, dan akhirnya bertemu Arthur. Dia santai sejenak, sampai dia ingat situasinya. Aku kembali sendirian dengan robot, merasa sangat buruk. Sesaat kemudian, Aurora masuk ke observatorium dan melihat model bangunan Chrysler Mini yang aku buat untuknya. Lalu, kami berkencan di bar. Kami makan malam, dan berbagi tentang kehidupan kami. Dia mengatakan, ayahnya meninggal ketika dia masih remaja. Setelah makan malam, aku mengajak Aurora keluar angkasa, dan kami berjalan-jalan bersama. Akhirnya, aku punya seseorang untuk berbagi pengalaman luar biasa ini. Aku mematikan magnet, dan kami melayang bersama di antara bintang-bintang. Kami kembali ke dalam dan berciuman, lalu menghabiskan malam bersama. Segera setelah itu, kami mulai hidup sebagai pasangan. Aurora pindah ke kabinku dan menulis tentang hidupnya. Kami berlari bersama, makan bersama, tidur bersama. Aku menjelajahi kapal lebih jauh, dan menemukan kebun hidroponik. Aku membawakan bunga untuk Aurora. Suatu hari, kapal melewati bintang raksasa merah. Hari itu adalah ulang tahun Aurora, jadi kami merayakannya di restoran. Aku pergi ke toilet, menyiapkan cincin yang aku buat untuk Aurora, sementara dia berbicara dengan Arthur. Dan Arthur memberitahu dia kebenarannya. Tiba-tiba, aku kembali dan dia menghadapiku dengan keraguan yang luar biasa. Dia marah dan lari. Aku kembali ke kabin dan melihat barang-barangnya telah hilang. Keesokan harinya, aku bertemu dengannya di ruang makan. Tetapi dia lari lagi. Aurora benar-benar hancur. Suatu malam, dia datang ke kabinku, memukulku, ingin membunuhku. Aku mencoba meminta maaf dan menjelaskan tindakanku. Aku bilang aku mencintainya, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa memaafkanku karena telah merenggut hidupnya. Malam lain, insiden lain terjadi. Kapal mengalami malfungsi serius, dan sistem kontrol utama berhenti berfungsi. Lift yang aku naiki juga rusak. Aurora masuk ke aula utama dan melihat aku telah menanam pohon di sana. Kemudian, dia pergi ke ruang makan dan melihat mesin penjual otomatis juga rusak. Tiba-tiba, kami mendengar suara petugas komandan dek kapal. Kami berlari ke aula utama dan melihat Gus Mancuso berdiri di depan pohon. Kami memperkenalkan diri dan menceritakan situasinya kepadanya. Dia tidak mengerti mengapa ketiga pot hibernasi bisa rusak. Mancuso membawa kami ke kokpit dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Saat kami pergi, sebuah robot hampir menimpa kami. Kami memberitahu Mancuso bahwa insiden itu semakin sering terjadi. Dia mengatakan itu seharusnya tidak terjadi. Mancuso memeriksa pot dan menemukan apa yang telah aku lakukan. Dia mengatakan tindakanku mengerikan. Kemudian, dia berada di kokpit memeriksa data, dan Aurora bergabung dengannya. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi pada potnya. Aku masuk dengan robot ke-16 yang rusak. Mancuso merasa tidak enak badan. Saat dia keluar, dia muntah darah. Malam itu, Aurora tidak bisa tidur, sehingga dia pergi berenang. Tiba-tiba, kapal kehilangan gravitasi dan dia mulai tenggelam. Kontrol gravitasi menyala kembali dan dia selamat dari kematian. Kami berlari mencari Mancuso. Kami bertiga kembali ke kokpit, perlahan-lahan menemukan apa yang terjadi. Mancuso menemukan ada sesuatu yang terjadi 2 tahun lalu, yang merusak sistem utama. Kami harus menemukannya dan memperbaikinya. Jika tidak, seluruh kapal akan hancur. Kami mencari masalahnya, tetapi Mancuso pingsan. Dia sekarat. Tidak ada obat atau cara untuk memperpanjang hidupnya. Sesaat kemudian, Mancuso memberiku gelangnya dan meninggal. Tiba-tiba, lampu berubah menjadi merah alarm dan kapal mulai berguncang. Aku memberitahu Aurora bahwa aku membutuhkan bantuannya. Kami berlari ke ruang mesin, tetapi malfungsi lain terjadi. Arthur juga rusak, dan aku harus mematikannya. Akhirnya, kami sampai di ruang mesin. Kami menemukan masalahnya di pembangkit listrik. Tabrakan meteor menciptakan lubang di sana. Aku tersedot masuk, tetapi aku berhasil berpegangan pada pintu palka. Akhirnya, aku tersedot masuk, tetapi kami dengan cepat menutup lubang itu. Segera setelah itu, aku menyadari ada lebih dari 1 lubang. Kami mengikuti jejaknya, dan menemukan bahwa itu telah menabrak komputer kontrol reaktor. Aku pikir aku bisa menemukan suku cadang pengganti. Kami menemukannya dan menggantinya, tetapi proses pembuangan reaktor masih gagal. Aku menyadari aku harus membuka pintu pembuangan dari luar untuk mendinginkan reaktor. Aku memberikan Aurora gelang Mancuso. Dia membantuku mengenakan baju luar angkasa. Saat aku melangkah ke pintu pot, dia berkata, dia tidak bisa hidup tanpaku. Aurora kembali ke reaktor, di mana suhu telah mencapai tingkat berbahaya. Sementara itu, aku mencoba membuka pintu pembuangan. Suhu semakin meningkat dan aku menyadari, aku harus menahan pintu pembuangan dengan tangan. Aku menyuruh Aurora membuang reaktor. Dia tidak ingin aku mati.
tetapi aku berkata kita harus menyelamatkan orang lain. Dan dia melakukannya. Prosesnya berhasil, tetapi aliran gas mendorongku menjauh dan memutus tali pengamanku. Aku sekarat. Aku minta maaf padanya lagi. Aurora mengenakan baju luar angkasa dan terbang keluar untuk menyelamatkanku. Tetapi talinya terlalu pendek. Dia ditarik kembali, tetapi berhasil meraih taliku. Aurora menarikku ke ruang medis, tetapi aku sudah mati. Dia menggunakan gelang Mancuso untuk menghidupkanku kembali. Ruang medis bekerja secara ajaib dan mengembalikanku. Aurora memaafkanku. Kemudian Aurora memperbaiki Arthur, dan kami mengadakan pemakaman yang layak untuk Mancuso. Aku membawanya ke ruang medis, dan berkata bahwa aku telah menemukan cara untuk menghibernasinya. Aku menyuruhnya masuk dan menyelesaikan perjalanannya. Tetapi seperti yang dia tulis kemudian, dia menolak. Akhirnya, aku melamarnya. 88 tahun kemudian, kru terbangun dan menemukan sesuatu yang tak terduga. Aurora meninggalkan pesan, menceritakan kisah hidup kami di kapal. Ceritaku sampai di sini, pastikan kamu berlangganan saluran, dan mengaktifkan notifikasi ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.